Jadi saya itu masuk Islam itu ironisnya karena Alkitab. Masuk Islam karena Alkitab? Wah, serius nih? Saya kan selama Katolik itu pasti semua orang yang Katolik pasti mengiyakan, tidak pernah membaca Alkitab. Kecuali pada saat gereja. Oh, di luar gereja nggak boleh baca? Bukan nggak boleh, jarang. Jarang ya? Kita punya Alkitab, cuman maksudnya itu jarang buka, baca segala macam. Iya kah? Yang Katolik, silakan komen di bawah. Kalaupun benar, saya pikir kemalasan baca Alkitab bukanlah perintah Tuhan. Dan juga kemalasan baca Alkitab tidak membuat isi Alkitab itu berubah. Pada saat saya baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan, dari Perjanjian Lama, terus Perjanjian Baru saya baca. Apa sih perbedaan Perjanjian Lama Perjanjian Baru gitu? Kan saya bandingkan. Oke, setelah bandingkan, apa sih bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Saya mendalami selama 2 tahun, 2,5 tahun, akhirnya saya nyadarin kenapa kok umat Muslim yang jalanin. Loh, tadi perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya apa? Ya deh, saya ikutin aja arahnya. Kenapa malah umat Muslim yang jalanin? Maksudnya jalanin apa ya? Ya misalkan ada beberapa ayat, kayak Ezra bersembahyang ya kan dengan melafalkan Allah Maha Besar. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 6 atau 7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Yang Muslim komen dong, apakah setelah imam memuji Allahu Akbar, jemaat menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan? Terus bersujud dan wajah hingga ke tanah, itu yang melakukan siapa? Umat Muslim ya? Umat Muslim, iya. Bersujud adalah sikap penyembahan yang umum dan tidak eksklusif di salah satu kepercayaan saja. Siapa yang melakukannya? Mari kita cek. Daniel pasal 3 ayat 7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya, jadi penyembah berhala juga melakukannya. Kristen nggak ada, Katolik nggak ada begitu. Katolik ada, Kristen Ortodoks juga ada, Hindu di India juga ada kok. Melepaskan alas kasut, Alas kasut apa tuh? sendal, masuk ke tempat ibadah. Kita masuk gereja tetap pakai sepatu, malah keren-kerenan. Iya. Sepatu gua Nike, sepatu gua ini, gitu-gitu kan. Kita nggak tahu kita nginjek apa itu, bro. Iya benar Ya juga kan? ya. Tapi dilakukan umat Muslim, dia lepas sendal masuk ke masjid. sholat. Betul. Masjid segala macam. Ya, memang sebaiknya lepas kasut, karena Muslim wajib bersujud. Lantai lebih bersih tanpa alas kaki. Dalam Alkitab, tidak ada aturan khusus melepas kasut ketika beribadah. Catatan melepas kasut itu kita bisa baca di saat Musa bertemu Yahweh. Sang Ilahi menyuruh Musa menanggalkan kasut, karena tempat itu menjadi tanah yang kudus karena kehadirannya. Di sini, hanya Musa yang diperintahkan, dan juga bukan sementara berada di dalam rumah ibadah. Jika ada yang mau mengikuti Musa melepaskan kasut, maka seharusnya dia juga percaya Sang Ilahi hadir secara nyata di tempat dia beribadah. Tapi apakah Tuhannya Muslim datang ke masjid tiap ada ibadah sholat? Yesus pun mungkin banyak yang mengatakan ya, banyak udah pada tahu. Yesus pun cara sembahyangnya itu sujud wajahnya hingga ke tanah. Kalau maksudnya Yesus bersujud ketika di Taman Getsemani, itu Yesus sementara berdoa ya, bukan sementara melakukan rangkaian ibadah. Dan di berbagai kesempatan lain, Yesus juga berdoa dengan menengadah ke langit. Saya meninggalkan Kristen iya, tapi saya tidak meninggalkan Yesus. Oh iya, dengan contoh-contoh yang dia kasih ke Contoh-contoh kita yang ya. dia berikan ke kita. Oh iya. Gitu. Oke, Bang. Oke bang, kalau memang abang, 1. Tidak meninggalkan Yesus. 2.
menjalankan apa yang ada di Alkitab. 3. Harus baca kitab suci setiap hari. Maka saya sarankan ke abang untuk tetap baca Alkitab setiap hari. Sehingga abang akan menemukan lebih banyak ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.